mau tidak mau, suka tidak suka, seluruh lapisan masyarakat dipaksa untuk melek teknologi. Jadi dipaksa untuk lekas beradaptasi terhadap kondisi yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dialektika Channel yang akan membahas tuntas tentang persoalan-persoalan terkini dan teraktual. Oke, jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai efektivitas belajar di masa pandemi. Nah, di sini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa. Di sini ada Mbak Arika. Apa kabar? Hai kawan dialektis, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan di sebelahnya di sini ada Mas Rohman. Apa kabar Mas Rohman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, jadi Mbak Rika ini sendiri merupakan Ketua Divisi Pemberdayaan Pendidikan di G25 Indonesia. Dan Mas Rohmannya di sini merupakan salah satu guru di SD Muhammadiyah 1 Bangkalan tadi itu. Oke, Mbak Rika, mungkin bisa menjelaskanlah sedikit kepada penonton di rumah apa sih Divisi Pemberdayaan Pendidikan G25 Indonesia tersebut? Iya. G25 Indonesia, apa sih G25 itu? G25 adalah gerakan 25.000. Ya, ini adalah gerakan sosial yang diinisiasi oleh seorang kawan, Mas Dasuki, yang mengumpulkan beberapa orang yang memiliki niat tulus untuk yuk kita bergerak yuk. Nggak bisa dong hanya mengandalkan stakeholder aja. Kalau kita bisa berkumpul bersama, menyisihkan minimal 25.000 untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, khususnya di Madura. Nah, kita bergerak di situ. G25 itu ada 2 divisi. Yang pertama adalah divisi UMKM, di mana kita membantu masyarakat miskin untuk memulai usahanya mereka secara mikro. Dan yang satunya yang baru aja kita launching adalah divisi pendidikan, di mana kita membantu anak-anak yang memiliki semangat yang tinggi untuk bersekolah tapi terbentur oleh biaya. Iya, terbentur oleh ekonomi yang kurang. Iya, betul. Mas Rohmannya, mungkin bisa memberitahukan kepada pemirsa di rumah, Mas Rohman di sini sebagai guru di SD 1 Muhammadiyah Bangkalan ya? Iya, benar. Di sana sebagai guru apa seperti itu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anwar atas waktunya. Bahwasanya nama saya Fatur Rahman, yakni salah satu guru di salah satu lembaga pendidikan di Kabupaten Bangkalan, yakni di SD Muhammadiyah 1 Bangkalan. Di sana saya mengajar satu mata pelajaran yakni tentang bahasa Arab, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Cuma kelasnya ini beda dengan SD yang memang non negeri. Misalkan kalau kelas 1 itu ada 3 kelas. Kalau di total kelas 1 sampai kelas 6 itu ada 15 kelas gitu. Nah, itu saya yang megang semua karena tidak ada guru bahasa Arab selain seperti itu. Jadi penonton kita di sini akan membahas mengenai bagaimana sih efektivitas belajar mengajar di era pandemi ini. Karena pada tahun 2020 kemarin di saat WHO mengumumkan di bulan Maret bahwasanya COVID-19 ini dinyatakan sebagai pandemi, itu berdampak luas di seluruh dunia dan salah satunya di Indonesia, dan itu berdampak pada sektor pendidikan. Nah, sekarang kan pendidikan di Indonesia kita pada sini sudah tidak lagi melakukan tatap muka kan seperti itu. Iya, benar. Nah, kita sekarang sudah melalui daring. Nah, menurut Mas Rohman di sini, bagaimana menanggapi hal tersebut? Ya, terkait masalah pembelajaran KBM ya, kegiatan belajar mengajar yang daring selama ini, karena memang pembelajaran daring ini adalah salah satu pembelajaran yang memang kita diharuskan untuk siap dengan akan teknologi pada zaman sekarang seperti itu. Lagi-lagi karena teknologi tidak semuanya salah guru, khususnya di Bangkalan ya ini siap akan teknologi karena banyak beberapa aplikasi daring yang sudah dilakukan oleh sekolah itu sendiri. Cuma terkait masalah daring ini kita tidak bisa melihat langsung siswa baik dari pendidikan karakternya dan sebagainya. Itu sih. Jadi itu yang menjadi
apa ya yang menjadi sisi negatif Iya. dari adanya ini ya. Dan belum tentu mereka itu masih banyak lagi dikatakan masih gaptek kan seperti itu. Iya, benar seperti itu. Kalau menurut Mbak Rikanya di sini bagaimana menanggapi hal tersebut? Daring ya. Indonesia ini adalah negara dunia ketiga di mana memang teknologi itu belum menyeluruh. Jadi hanya lapisan-lapisan masyarakat tertentu khususnya yang well educated yang bisa menyerap teknologi dengan baik. Nah, ketika pandemi terjadi, maka mau tidak mau, suka tidak suka, seluruh lapisan masyarakat dipaksa untuk melek teknologi. Jadi dipaksa untuk lekas beradaptasi terhadap kondisi yang ada. Khususnya adalah anak-anak usia sekolah dan juga segala elemen yang terkait dengan dunia pendidikan. Pemerintah itu pada saat ini telah memberikan fasilitas berupa paketan data. Nah, itu diberikan kepada setiap siswa maupun mahasiswa agar tidak mengeluarkan banyak biaya lah. Kita sudah belajar di rumah di sini, maka pemerintah memberikan paketan data. Nah, menurut Mas Rohman, pemberian paketan data oleh pemerintah itu apakah sudah efektif atau belum gitu? Iya, secara keseluruhan memang siswa yang ada itu memang tidak banyak menerima. Pertama ya kurangnya pendataan dari beberapa operator sekolah seperti itu yang diajukan kepada dinas pendidikan dan sebagainya. Dan memang di situ ada beberapa siswa yang tidak mempunyai handphone seperti itu, alat komunikasi seperti itu. Sampai ada yang memang meminjam saudaranya dan sebagainya. Nah, hal itu yang menjadi kesusahan lah operator dalam mendata nomor telepon si siswa itu tadi. Itu bukannya kalau ingin mendapatkan bantuan tersebut itu dari siswanya dulu mendaftarkan terhadap sekolah, baru sekolah yang mendaftarkan kepada pihak kementerian, bukannya seperti itu? Iya, kalau di sana itu memang siswa ini operator sekolah itu mendata nomor siswa yang akan diajukan untuk mendapatkan kuota tersebut. Nanti kita ajukan kepada dinas-dinas terkait seperti itu. Terkait juga tower jaringan yang ada di salah satu desa siswa itu. Kadang-kadang siswa itu hanya punya kartu XL atau kartu MT, tetapi di situ jaringan yang ada simpati misalkan. Nah, itu juga salah satu faktor yang menurut saya berhambat untuk menerapkan kuota itu tadi. Iya, jadi permasalahannya itu cukup kompleks gitu di Madura ini. Iya, karena mayoritas sama desa semua lebih banyak seperti itu. Nah, menurut Mbak Rika di sini mengomentari hal tersebut itu bagaimana? Iya, berbicara tentang fasilitas yang coba untuk diberikan oleh negara kepada setiap peserta didik yang ada di Indonesia ya. Itu adalah mungkin salah satu upaya dari Kemdikbud untuk biar tidak berpangku tangan begitu saja terhadap keberlangsungan proses pendidikan di tengah pandemi ini. Tapi itu nanggung kalau saya bilang ya. Nanggungnya seperti apa? Kemdikbud itu nanggung. Pertama, paket data itu tidak mengcover untuk keseluruhan. Kalau kita paket nih, ada kan paket yang untuk secara keseluruhan gitu. Tapi jatah paket dari pemerintah tidak seperti itu. Ya karena dibagi-bagi. Jadi kalau misalkan ada sekolah yang menggunakan aplikasi A ya, ternyata aplikasi A ini tidak didukung oleh paket data tersebut, sehingga murid tetap butuh mengeluarkan paket datanya sendiri. Nah, intinya masih mengeluarkan biaya lebih untuk itu ya. Ya, itu untuk hal yang teknis. Lalu hal teknis yang berikutnya adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rohman itu, kalau di perkotaan semua jaringan aman. Tapi kalau di daerah 3T, di daerah pelosok, kadang hanya ada satu tower provider A. Kartu dari pemerintah tower provider B misalnya, itu nggak ada. Jadi kendala-kendala teknis seperti itu yang akhirnya jatah paketan ini menjadi tidak efektif. Bahkan temuan saya di lapangan beberapa waktu lalu, kan yang dapat paket data ini tidak hanya SD, SMP, SMA dan mahasiswa, tapi juga anak usia TK.
Iya. Nah, Dan juga guru nomor itu. anak usia TK ini itu disebar ke tetangga-tetangga. Jadi tetangga-tetangganya yang tidak mampu tuh memanfaatkan paket data dari pemerintah ini. Nah, itu adalah hal-hal yang tidak tepat sasaran. Itu temuan saya di lapangan. Oke. Itu kemarin guru juga dapat ya Mas, kalau tidak salah. Iya. Ya, Guru yang terdaftar di Dapodik. seperti itu. Di Dapodik dia dapat. Tapi kalau guru honorer, guru bantuan-bantuan yang bersifat temporer, beli sendiri. Kalau berarti di sini Mas Romannya beli sendiri. Bisa jadi beli sendiri atau bisa jadi ke warkop seperti itu. Jadi kalau menurut tim riset dari Dialektika Channel ya, itu tidak efektif sama sekali gitu, terutama di 3T. Karena mubazir gitu loh. Percuma paketan banyak tapi jaringan tidak ada. Jadi ya apa yang mau digunakan kan seperti itu. Ya, seakan-akan pemerintah itu hanya siap memberikan suatu kebijakan, wewenang pemerintah sendiri, tapi tidak siap menganalisa terkait masalah masyarakatnya sendiri itu. Itu mungkin kebijakan pemerintah. Oke. Jadi jika kebijakan itu sudah tidak berpihak terhadap kesejahteraan, maka perlulah kebijaksanaan dari seorang guru dan lain sebagainya kan gitu. enggak juga sih. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kadang dalam menghadapi suatu hal itu tidak bisa digeneralisasi. Sedangkan pemerintah itu kan selalu memiliki standar-standar untuk hal-hal tertentu. Kalau untuk ke murid-murid yang ada di daerah perkotaan, kuota ini sangat membantu. Kembali lagi ke niat muridnya mau sekolah atau tidak. Tapi kalau di pedesaan, niat sekolah tinggi, paket ada, sinyal yang nggak ada, miris kan? Nah itu artinya kediknasan pemerintah secara komunikasi dari top sampai bottom itu juga harus ada analisis lapangan. Jadi nggak bisa mengeneralisasi masalah dari sudut pandang Kemdikbud yang ada di Jakarta saja. Nah, bagaimana nih dengan Diknas yang ada di Bangkalan, Diknas yang ada di Pamekasan, di Sampang dan di Sumeneb? Ini juga harus bergerak. Oke, Mas Rohman, menurut tim riset di Dialektika Channel itu yang terjadi di lapangan adalah di mana orang tuanya yang belajar gitu, yang mengendalikan di WA maupun di Zoom dan lain sebagainya itu. Dan siswanya atau anaknya itu malah yang bermain game saja seperti itu. Nah, itu apakah sudah mengantisipasi dan bagaimana menurut Mas Rohman seperti itu? Ya, awalnya seperti ini. Terkait masalah pembelajaran daring ini kemarin saya juga sempat merasakan ya ketika via Google Meet seperti itu. Memang ada siswa yang ketika bertatap muka secara online itu ada yang tiduran, ada yang memang orang tuanya di belakangnya, ada yang seakan-akan membisikkan terkait masalah materi itu. Padahal kita ngasih tugas misalkan. Tetapi kemarin tuh ada semacam jalan alternatif seperti itu dari lembaga pendidikan di sana. Setiap guru itu memberikan les seperti itu. Les nanti hari apa di situ kita guru tuh mengumpulkan murid kelas berapa, nanti di situ kita tanyakan. Terkait masalah PR dan juga seperti itu. Tadi bahwasanya di hari tertentu mengumpulkan semua murid. Nah, tapi kan sekarang pandemi tidak boleh berkumpul. Nah, itu apakah boleh atau tidak gitu? Ya, tapi itu pastinya dengan sesuai protokol kesehatan yang ada seperti itu. Tapi yang kumpul itu tidak banyak, tidak hanya 50 seperti itu, hanya beberapa 10 orang, 15 orang seperti itu. Gitu. Berarti di sekolahnya Mas Rohman itu ada pembelajaran offline juga, tatap muka berarti ya? Itu kehendak dari guru masing-masing seperti itu. Kalau memang guru menghendaki itu untuk mengejar materi agar siswa itu paham, itu bisa dilakukan seperti itu untuk setiap guru mata pelajaran. Nah, menurut Mbak Erikanya sendiri, tadi apa yang telah dijelaskan oleh Mas Rohman sendiri, bahwasanya ini loh, kondisi di lapangan ini tidak semuanya masih yang tujuan utamanya pendidikan adalah untuk mencerdaskan anak bangsa seperti itu. Tapi di sini kok malah orang tuanya yang malah belajar gitu, anaknya malah asik main game dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Kembali lagi itu tidak bisa digeneralisasi. Jadi memang untuk kelas SMP, SMA pembelajaran daring ini lumayan menantang ya, baik bagi guru, orang tua maupun murid itu sendiri. Karena ada batas-batas tertentu, apalagi untuk anak usia dini ya, SD kelas 1 sampai kelas 3. Batas-batas berapa lama sih kita bisa menghadapi radiasi dari gadget itu sendiri? Itu kalau sekolahnya menerapkan pembelajaran online yang full menggunakan seperti aplikasi Zoom atau Gmeet dan lain sebagainya. Itu memang ada batas-batas tertentu. Oleh karena itu kan
proses belajarnya juga tidak selama ketika tatap muka. Oke. Nah, selain itu juga anak masih dibebani dengan ada tugas-tugas gitu Nah, kan itu. dari Iya. gurunya. Seperti itu. Ya, ada juga orang tua yang bukan keinginan anaknya, bisa jadi itu bukan keinginan anaknya, tapi orang tuanya itu karena tidak tahu bagaimana mentransfer atau menjelaskan poin ini kepada si anak, akhirnya sudah sini aja aku yang kerjakan. Nah, itu yang Iya. jadi. Ada orang tua yang seperti itu. Nah, kalau menurut Mbak Rika sendiri, di sini apakah ada gitu solusi dengan adanya permasalahan tadi yang sudah disebutkan? Apa solusinya yang nanti seakan-akan emang efektif gitu bagi siswa itu belajar sendiri? Solusi konkret untuk menghadapi kondisi ini sampai saat ini mungkin pemerintah saja belum bisa memberikan solusi konkret ya. Hanya ada alternatif pilihan. Karena ini kondisi yang baru bagi negara kita dan bagi seluruh dunia, ini kondisi yang baru. Apa yang saat ini kita lakukan jelas itu masih trial and error. Nah, sejauh ini pembelajaran jarak jauh, pembelajaran online atau daring ini bisa dilalui oleh anak-anak dengan baik. Terbukti mungkin dari yang awalnya kita berharap pandemi ini memasuki 2021 ada titik cerah gitu kan. Iya. Ternyata juga titiknya masih buram gitu loh. Nah, akhirnya diperpanjang nih. Kalau di tempat saya berdomisili di Surabaya, itu sudah pasti diperpanjang sampai akhir tahun ajaran ini. Jadi anak-anak akan online selama 1 tahun ajaran. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya jelas. Ujian-ujian itu tidak akan kita bisa ukur. Terutama dari sisi kejujuran, efektivitas. Nah, itu dari segi kejujuran dan efektivitas. Di sini Mas Roman sebagai guru, bagaimana menilai hal tersebut gitu? Iya, kejujuran pada intinya adalah milik kita sendiri. Bagaimana kita mengaplikasikannya seperti itu. Cuma lagi-lagi memang itu titik kesulitan seorang guru menilai siswa itu jujur apa tidak ketika melakukan atau mengerjakan tugas seperti itu. Ya kita memang bisa saja kalau menurut saya itu melihat dari aspek sikap sehari-hari dalam misalkan kita latihan untuk menulis dan sebagainya, sikap mungkin sikap sholatnya, akhlaknya dan sebagainya kan di sana itu juga ada penilaian sikap seperti itu. Tapi kan sekarang daring, bagaimana cara menilainya hal tersebut dari segi sekolah dan Ya memang kembali lagi ya secara online juga seperti itu penilaiannya, dan itu juga didampingi oleh orang tua masing-masing. Ya memang secara secara sempurna kita tidak bisa mengukur kejujuran seorang siswa itu. Tapi di sana itu kan ada siswa yang berkebutuhan khusus. Itu memang ada didampingi khusus oleh guru shadow seperti itu. Karena di dunia pendidikan yang diutamakan itu bukan hanya tentang kecerdasan intelektual saja gitu. Iya. Tapi karakter itu juga penting. Nah, kalau menurut Mbak Rika di masa pandemi ini yang pembelajaran secara daring, nah dalam meningkatkan karakter ini loh, bagaimana kalau seperti ini? Karakter building itu tidak bisa dibentuk oleh satu sisi, oleh sekolah saja. Ya. Karakter building itu adalah hasil kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan murid itu sendiri. Jadi justru di masa pandemi ini adalah masa-masa di mana kita mengevaluasi hasil karakter building yang selama ini kita bangun. Khususnya pihak sekolah ya. Kalau mungkin anak itu di sekolah dia terbiasa tertib, terbiasa patuh sama gurunya. Nah, ini ketika dia di rumah, tertib nggak nih dia sama orang tuanya ketika daring? Patuh nggak dia sama orang tuanya terhadap tugas-tugas yang diberikan gurunya? Kan orang tuanya pasti yang nanti yang menyampaikan kan? Iya. Karena memang challenge orang tua dimanapun itu, pertama, orang tua itu nggak tegaan sama anaknya. Ya, sepakat. Tuh kan? Iya. Nggak tegaan. Yang kedua, anak itu cenderung lebih patuh sama gurunya daripada sama orang tuanya. Ya. Nah, ini memang hal-hal yang jamak dikeluhkan oleh mayoritas orang tua di Indonesia ya. Kayaknya nggak hanya di Indonesia deh. Di luar negeri juga mereka mengeluhkan hal seperti itu sih. Sebagai ketua divisi pemberdayaan pendidikan di G25 Indonesia, itu apakah di masa pandemi ini yang dilakukan secara daring kan, apakah itu sudah efektif atau belum? Efektivitas ya. Efektivitas itu tidak bisa digeneralisasi. Oke. Karena kondisi masyarakat Indonesia itu berbeda.
Kalau saya melihat dari sudut pandang daerah-daerah maju di Indonesia, daring efektif. Karena anak-anak yang sekolah di perkotaan pada umumnya sudah melek teknologi. Mereka sangat engage sekali dengan gadget. Tapi di daerah-daerah, apalagi di pelosok, jangankan kok ngomongkan gadget, bisa punya HP saja, itu suatu barang yang sangat wah. Apalagi harus punya koneksi internet. Jadi permasalahannya adalah terutama kita mengaca di Bangkalan sendiri ya. Di Bangkalan itu sinyal dan para siswa dan maupun orang tuanya itu masih banyak lah yang gaptek kalau Dialektika Channel itu meneliti itu kemarin gitu. Dan apakah menurut Mas Roman sendiri kalau di SD Muhammadiyah 1 Bangkalan itu apakah sudah terlaksana secara efektif atau belum? Ya, kalau di SD Muhammadiyah 1 Bangkalan itu memang semua wali siswanya itu memang dari kalangan ya kurang lebih 70% ke atas lah, wali siswanya kalangan ekonominya ke atas seperti itu. Dalam artian bahwasanya mungkin secara kota lah istilahnya di sana ada, meskipun ada sebagian wali siswa yang tidak kebagian itu. Contohnya ya salah satu di lingkungan saya, di kampung saya itu ada memang salah satu wali siswa yang di situ berkumpul dalam satu titik misalkan. Jadi semua siswanya itu berkumpul dalam satu titik, duduk di rumahnya siapa. Nah di situ kita belajar bareng. Oke, jadi itu konsep dari itu di SD Muhammadiyah 1 seperti itu. Ya, salah satunya konsepnya seperti itu. Nah, menurut Mas Roman apakah itu sudah efektif seperti itu? Ya, secara 100% masih belum sih, karena tidak semuanya orang tua itu meskipun punya HP semuanya itu tidak tahu terkait masalah teknologi seperti itu. Baik gitu. Ya, karena selama ini kan kita pakai itu pakai aplikasi Zoom, Gmail dan sebagainya seperti itu. Hanya tahunya via WA dan sebagainya itu saja. Oke. Itu yang ada di lapangan seperti itu, Pak? Iya. Kalau ngomong kondisi lapangan ya, memang selalu menarik Mas Anwar. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rohman ya, itu kondisi yang ada di sekolahnya. Dan beruntungnya yang sedang ada di sini adalah sekolah di kalangan menengah ke atas. Nah, apalagi kalau kita ngomong skup Madura, Bangkalan khususnya, di mana kita mengharapkan strata pendidikan orang tuanya ada di level mana. Pendampingan seperti apa yang bisa diharapkan oleh sekolah. Nah, jadi memang tik-tek antara sekolah dan orang tua ini dituntut untuk lebih komprehensif lagi dalam menghadapi pandemi dan pendidikan anaknya. Itu sih. Memang kompleks saat ini. Indonesia sedang di-challenge nih. Closing statement dari Mas Rohman. Ya, saya selaku guru di salah satu lembaga pendidikan Bangkalan ya. Memang melihat KBM di daring ini sangat memprihatinkan sekali, tetapi saya harap para wali murid juga siswa juga guru dan semua staf pendidikan khususnya di Bangkalan ini bisa bekerja sama, berkomunikasi dengan intent agar tidak terjadi miskomunikasi antar sesama. Karena kalau kita seandainya beda ide dan sebagainya, maka antara wali siswa dan guru itu seakan-akan tidak satu pemikiran seperti itu. Hal itu akan menjadi dampak berlangsungnya pendidikan juga seperti itu. Jadi harapan saya semoga wali siswa dan guru bisa bekerja sama dalam memperbaiki pendidikan ini. Seperti itu. Dan closing statement dari Mbak Rika. Iya, kondisi ini tidak pernah mudah ya. Tidak hanya untuk pemerintah, tapi juga untuk sekolah, untuk orang tua, dan yang terutama subjek utamanya adalah untuk murid itu sendiri. Kita sama-sama belajar dari kondisi ini. Harapannya ke depan ada formulasi pembelajaran yang lebih efektif yang ditelurkan oleh Dinas Pendidikan, yang ditelurkan oleh Kemdikbud selaku pemangku kebijakan, yang itu bisa membuat pembelajaran daring ini berlangsung lebih efektif, baik untuk guru, untuk murid, maupun untuk orang tua. Itu dari saya, dan rekomendasi saya untuk stakeholder yang ada, evaluasi setiap kondisi dan berikan solusi yang itu solutif. Tidak mengeneralisasi, tapi dilihat kondisi-kondisi yang ada di setiap daerah dan itu pastinya berbeda. Itu dari saya.
sedikit kesimpulan bahwasanya sistem daring ini yang diberlakukan oleh pemerintah ternyata belum efektif. Hal tersebut dapat kita ketahui dari permasalahan-permasalahan yang ada. Salah satu contohnya adalah di mana menurunnya karakter siswa. Di situ ada orang tua yang belajar, tetapi siswanya bermain game di situ. Oke. Sampai kapan sistem seperti ini akan terus berlanjut jika tidak ada lompatan-lompatan kebijakan baru dari pemerintah? Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe.